Rukun iman yang pertama dan rukun iman yang terakhir hari kiamat itu adalah di antara intisari daripada rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, ada pejabat yang mewakili dari pemerintah Lombok Timur. Ina amat yang Subhanahu wa ta'ala, terkhusus yang tadi sudah menyampaikan banyak sekali hikmah yang bisa kita petik, yaitu Tuan Guru Haji Zulkarnain Qiha LC. Itu pada bahasan sida kanca beliau, lamun tiangnya yang tahu masih bahasa ini, bahasa sakra atau bahasa Kroa. Jarina aran dia yang paham jangan ngone no. Luwe jaga. Jadinya kata Syekh, ada seorang Syekh mengatakan, qala al-Imam Az-Zuhri mengatakan, idza talal majlis fakana lisyaiton fihi nasib. Lamun nabelo majlis ta'lim, majlis apapun, arak lekan setan tau mengano, mengusik. Le buik rokok teh ini kan. Atau apa dah, le ngantok idap teh ni. Arak malik lekan ina-ina, loh suina pun pengajian tuan guru ini ngana. Jadinya arak doang beleman setan di, lamun si aran belo majelis ino, detula aparan detula ngajak. Enggak perlu kita berbohong, memang benar. Kalau ada majelis yang panjang itu, ikan ali syaitan fihi nasib. Jadi ujian itu si Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa kita menghantam daripada syaitan dan hawa nafsu itu. Al-Imam ada di Mesir namanya Zunnun al-Misri. Ulama Mesir, ulama Sufi mengatakan la tashab ma'allah, katanya di sana itu, illa bil muwafaqah. Itu jangan sampai mendekati Allah kecuali mengikuti daripada tuntunannya, menjauhi daripada larangannya, dan menjalankan daripada perintahnya. Ada orang yang mengaku daripada dia itu beriman kepada Allah, akan tetapi dia nemele gawe perintahnya Allah. Saya mengatakan, apa agama anda? Nah, ada li film ini kan Bapak Ibu, apa agama anda? Oleh kita KTP-nya dulu. Nah, oleh kita KTP-nya tahu agama mana? Ternyata le KTP no agamanya itu agama Islam. Nah iya kenapa Islam KTP. Jadi ini ngano aku beragama Islam, sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita tahu identitas kita di dalam beragama. Saya Muslim. Bukti keislaman saya itu melakukan apa yang telah diperintahkan Allah dan melakukan apa yang telah diperintahkannya Rasulullah. Lalu kata Imam Al-Zunnun al-Misri mengatakan wala tashab ma'an nabi. Nah ya si Maulid tante nangkani. Wala tashab ma'an nabi illa bil mutaba'ah. Yaitu jangan sampai engkau mengakui bersahabat, mengikuti Nabi, kecuali kita itu adalah mengikuti daripada sunnah-sunnahnya. Di banner ini disebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Bapak Ibu, apakah pelungguh paham tentang makna daripada ayat ini? Tentu ke sida datang letene dengan niat tujuannya itu adalah memperingati daripada Maulid Nabi. Karena sebab kita ada tujuan-tujuan kita yang lain. Apalagi tiang waktu masih kecil itu adalah ketika kita maulid pikiran teno jangan. Tahu deh karena jangan lauk pauk. Makana pikiran tuh arek satena, arek manukna, arek berkat ini berkah. Saya nggak berkat ini arek terjauh kan? Ah ya arek terjauh berkat arana bahasan tene.
Padahal berasal daripada bahasa Arab nggih, Tuan Guru. Al barkah berkah karena barokah. Lagu sengena batur sasa jarakna lalu ngaji, jarakna lalu zikir, ndek naju pahala doang. Ju arak ju na jaja. Jaja itu karena berkat. Yang buat tiang nu Masya Allah lamun lihat Mesir. Saya kan jarang tujuh berkat kan. Saya nggak lamun tahu Mesir, kalau di Sasa itu saya bilang subhanallah, orang-orang Sasa itu adalah memberikan nama yang mirip dengan bahasa Arab. Pertama dia al-barakatu, berkah adalah yang didapatkan makanan rohani. Sehat daripada rohaninya. Dan arah di berkah lagu berkat. Nah, tak marbotohnya dimatikan. Itu adalah makanan jasmaninya. Jadi Masya Allah, ita berkah, ita berkat. Di dalam merayakan daripada maulid Nabi. Di mana-mana, di Lombok ini terutama. Coba bayangkan, lah tingginya. Ya doang kita si batur si beci no. Masya Allah lekan ngone. Ya namuni yo, gan ku baik simbe atau simbe kan ada kepeng nanti ini. Ya dong perhatian lekan ngone. Jarina apa kata Imam Zunnun al-Masri mengatakan la tashab ma'an nabi illa bil mutaba'ah wala tashab ma'an nafsi, janganlah engkau berteman dengan nafsu. Cara kita berteman dengan nafsu itu adalah bil mukhalafah, dendek turutang hawa nafsunta. Jadinya hawa nafsu kita mengatakan sadena ita kesabaran si Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan pengajian Maulid Nabi misalnya gitu kan. Sedikit. Makanya para ulama sufi itu caranya itu adalah melawan daripada nafsunya. Pernah yang dapat cerita bahwa ketika dia memanggang ayam bakar, sengaja ya ayam bakarnya sampai nemotong. Sebab apa? Nafsunya mengatakan lamun manis, lamun wah masak, gana lahap sinengangkeun ya. Gana luwe sing ngelorang ya. Lamun motong jari au bau kita ngakan ya. Ndek na bau. Yang kuna carana melawan nafsunya. Ada juga katanya para ulama dia itu nafsunya mengatakan bakso, cilok, mentol. Kelapun hara li juluna ngono. Setelah ada di depannya sedekahina ya. Carana. Iya carana kuna ngelawan daripada hawa nafsunya. Dan banyak para tirakat ajaran-ajaran yang dimana itu adalah untuk mengelola hawa nafsunya itu adalah menghindari daripada makanan si bernyawa bahasa antena. Makanan si bernyawa simbe manuk, si kelapa si bernyawa. Sebenarnya wah mate doang ya kan menurut sembelih aja. Dewan dinarak nyawana. Lalu sebelum dia disembelih maksudnya. Jadinya itu caranya itu adalah melawan daripada hawa nafsunya Bapak Ibu. Nah, si keempat la tashab ma'asyaiton kata Imam Zunnun al-Masri illa bil muharabah. Janganlah engkau berteman dengan syaitan kecuali cara enta bebaturan itulah harus kita perangi dia. Makanya kata Imam Zuhri tadi itu kan iza talal majlis kana lisyaitan fihi nasib. Lamun belo majelis ta'lim arak lekan syaitan. Cara enten harus kita perangi. Gana karang semendak gana jera ini. Karang semendak gana jera enggak. Akan dene kita berpikir karena kebanyakan yang didengar lagu apa? Sekedar liwat. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita adalah lamun dekna bau kelapuna gante temang, tak amalang mana-mana arak na sekeji. Mala yudraku kullu, la yudraku kullu. Jika semuanya tidak bisa diyudrak, tidak bisa diketahui, tidak bisa dipahami, harus kita tanamkan di setiap majelis Bapak Ibu. La yutraku kullu. Jangan sampai lewat saja. Jadinya harus kita dapatkan beberapa poin-poin penting di dalam pengajian dan itu adalah tujuan utamanya. Bukan sekedar tengaji, tapi niat kita itu adalah mengamalkan apa yang kita pelajari. Karena sebagaimana kata para ulama, dan ini bukan hanya ulama tapi ini adalah hadis Nabi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang dimana jalannya itu adalah untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkannya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di Nabi lalu tiang sampaikan, tiang akan menjelaskan sedikit tentang makna ayat ini. Apa sebabnya? Nah itu dia. Apa sebabnya ayat ini diturunkan Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat daripada artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Bagi orang-orang yang mengharapkan daripada rahmat Allah, yarju, mengharapkan daripada keridaan Allah, mengharapkan Allah dan hari akhir. Coba terpikirang, kumbena di dalam ayat ini tidak disebutkan rukun iman yang lain. Hanya 2 rukun iman yang disebutkan. Allah dan hari akhir. Allah dan hari akhir. Pira rukun iman? Ada 6 rukun iman. Rukun iman yang pertama dan rukun iman yang terakhir. Karena kata para ulama, 2 ini adalah daripada rukun iman. Kenapa tidak disebutkan hari terakhir ini hari kiamat? Dari mana kita mengetahui dari hari kiamat? Apa kalian akal tuh? Ndek. Saya pada itu hari kiamat. Yang mengasih tahu kita hari kiamat adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran berarti harus kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada siapa? Diturunkannya Al-Quran, kitab-kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Kepada rasul-rasulnya, berarti harus kita beriman kepada rasul-rasulnya. Lalu rasul-rasulnya itu apakah langsung berinteraksi dengan Tuhan? Tidak, melalui daripada perantara malaikatnya. Berarti juga kita harus beriman kepada para malaikatnya. Makanya 2 rukun iman yang pertama dan rukun iman yang terakhir hari kiamat itu adalah di antara intisari daripada rukun iman.